mata kuliah bioenergi ya. Kalau bisa Hmm. minimal draft paper aja Pak. Draft Ya. paper ya, draft paper eh, bentukannya udah apa template jadi paper gitu. Nanti Hmm. mungkin saya bisa poles-poles lagi biar kita bisa submit gitu. Gak apa-apa, tapi eh, yang penting draft papernya tuh jadi gitu. Karena Siap, kan siap. ini untuk nilai UTS ya. Iya, iya. Jadi eh, minggu depan satu kelompok itu berdua. Nanti Hmm. papernya juga bisa satu kelompok berdua itu. Jadi misalnya Bapak mau menjelaskan tentang apa, eh, pembangkit listrik sampah gitu ya. Kita bisa cari kan misalnya pembangkit listrik sampah di Indonesia atau apa gitu kan, kata kuncinya seperti itu kan. Nah, bisa mengolah dari situ dijadikan presentasi aja dulu minggu depan gitu kan. Nah, presentasi kan berarti cuman PPT poin-poinnya aja ya. Hmm. Soalnya apa dasar teorinya apa, lalu coba mengambil studi kasusnya misalnya di mana gitu. Nah, itu untuk minggu depan tuh Pak untuk nilai tugas. Karena memang harus ada nilai tugas, harus ada UTS dan UAS kan gitu ya. Nah, lalu baru nanti UTS itu kalau nggak salah periodenya 27 April ya. Hmm. Jadi akhir akhir April sampai awal Mei itu UTS. Nah, di UTS-nya UTS tuh itu Bu ya. nanti Hmm. ya di UTS itu nanti dikumpulkan draft aja, draft paper aja. Jadi nggak harus nggak harus publish. Yang penting udah ada draft paper, saya udah bisa masukin untuk nilai UTS. Nanti coba saya apa rapi-rapikan papernya. Siapa tahu kita bisa publish yang bagus. Siap, siap, siap. Kalau yang aktif Pak berapa orang nih Pak? Angkatan kami itu berenam, Bu. Berenam ya? Aktif semua tapi enam-enamnya itu. Aktif, aktif semua tuh. Aktif ya, oke. Sebenarnya kalau Itu hari Sabtu, ini mungkin rame masih ya? pulang belum sampai rumah kali. Hari Sabtu kami full, Bu. Semua Oke, lengkap. oke. Pagi. Ya, Mm. saya coba sebentar Mungkin ya, bisa saya coba. minta tolong itu Bu kali, Bu. Kira-kira eh, gambaran papernya itu seperti apa Boleh, gitu. nanti saya kasih Hmm. contoh Ya. aja Pak. Nah, Iya, iya. nanti saya kasih contoh ya. Sebentar, saya coba mau pindah ke ini ya. Saya coba mau pindah ke pakai mudah bisa. Joko, apa kabar? Baik-baik saja, Pak. Oh, iya. Baru Besok, masuk. besok goes deh besok biasanya. Oh, kalau saya share ini saya nih, Belum nongol, Bu, saya. saya mau share ya lewat ini. Mana caranya? Saya nggak pernah pakai tab ini soalnya.
Bentar ya, Pak. Aku butuh, mana aja saja. Butuh loh. Iya lagi nanti. Nih. Udah. Ini loh, coba pegang. Sabar. Sudah terima nggak Pak? Di grup, Oh, share di grup Bapak gitu bisa ya. share nggak? Oh, di grup ya. Oke, oke, oke. Oh, yang ini, Bu. Share screen. Bentar, Bu. Oke. Saya share screen, Bu ya. Ini, Bu. Ya, ya bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Waalaikumsalam. pertemuan ketiga ya Bapak Ibu. Jadi kita coba membahas mengenai Smart Bioenergy System Integration for Sustainable Energy Solution. Jadi eh, seperti kita ketahui Bapak Ibu ya, biomasa adalah sumber energi terbarukan salah satu yang cukup relevan ya dengan berbagai metode yang mungkin juga beberapa metode tersebut tuh sudah cukup mapan gitu untuk menerapkan biomasa dalam pembangkitan energi. Mungkin next aja Pak. Ya. Jadi mengenai pasokan energi berkelanjutan ini, ya tidak hanya penyediaan teknologi, tapi juga integrasi teknologi ke dalam sistem. Ini yang sangat penting. Ini yang akan kita bahas. Kenapa disebut sebagai smart bioenergi system, gitu ya. Jadi hal ini menuntut perubahan dalam penyediaan bioenergi yang sebanding dengan transisi dari penggunaan biomasa tradisional ke modern. Mungkin kalau zaman dulu itu hanya sekedar dibakar seperti itu ya. Nah, sekarang kita menggunakan teknologi lebih modern. Kebutuhan akan pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan bioenergi inilah yang perlu digarisbawahi oleh tantangan-tantangan yang mempengaruhi basis sumber daya biomasa tersebut, termasuk meningkatnya permintaan biomasa untuk pangan, pakan, bahan, dan juga bahan bakar. Dan hal ini dipertegas juga terkait dengan kekhawatiran utama seputar faktor-faktor yang berkaitan dengan lahan, nutrisi, dan juga keanekaragaman hayati. Ini kita bisa lihat di situ ada konversinya seperti apa menjadi thermochemical, biochemical, dan seterusnya. Ya, lalu penggunaannya juga di sini untuk transport, untuk power ya, dan juga untuk panas, untuk heat. Bisa di next Pak. Nah, di sini yang menggambarkan perkembangan teknologi dari
tradisional biomasa atau bioenergi menjadi yang lebih modern, ya. Kita sebut integrated bioenergi. Jadi dalam sejarah manusia, biomasa itu selalu menjadi sumber daya yang signifikan untuk menyediakan makanan, pakan, bahan, dan juga energi. Dan secara tradisional di awal-awal permukaan gitu ya, biomasa padat terutama dalam bentuk kayu dan arang atau limbah biomasa pertanian itu berfungsi sebagai pembawa energi utama. Lalu masuk ke abad ke-19 gitu ya. Itu di mana sudah masuk ke industrial revolution, ya, di mana sudah mulai digunakan juga bioenergi ini untuk digunakan untuk kelas industri. Nah, dan seterusnya. Lalu juga pada abad 19 itu peran dan tujuan biomasa dalam sistem energi menjadi berubah dari sekedar sumber daya tradisional, pertama digunakan dalam pembangkit panas sederhana menjadi kontribusi yang efisien terhadap penyediaan energi modern dalam bentuk energi panas, listrik, dan juga bahan bakar. Oleh karena itu penggunaan bioenergi menjadi berlipat ganda karena sudah diolah dengan sedemikian rupa. Seiring dengan perubahan tujuan dan juga ekspektasi terhadap bioenergi juga berubah. Namun penggunaan bioenergi tradisional untuk pemanasan dan memasak sederhana juga masih digunakan di abad-abad 19. Kemudian di next. Nah, ini kita lihat basic konsep ya dari bioenergi sustainable biomass energi ya, yang merupakan opportunity dan juga challenge untuk green future. Jadi memang tidak hanya merubah biomasa menjadi bioenergi, namun di sini kita harus membicarakan juga harus mempertimbangkan mengenai keberlanjutan. Jadi kita lihat ada circular bioekonomi, lalu bioenergi production. Oke, bisa di next. Nah, konsep smart bioenergi ini itu dicetuskan awalnya di Jerman ya. Ini yang institut yang terus mengembangkan tentang smart bioenergi DBFZ ini. Ini kebetulan kita sudah pernah buat satu penelitian bersama dengan timnya Denny Letran ini ya, untuk smart bioenergi. Bisa kita lihat di next slide. Jadi smart bioenergi system ini terkait dengan yang pertama teknologi inovasinya seperti apa gitu ya. Jadi dia sudah menggunakan AI, juga energi storage-nya sudah dipikirkan. Lalu terkait dengan sustainability, carbon emission-nya, lalu climate change-nya gitu. Lalu untuk pemberdayaan biomasanya juga sudah sampai dipikirkan bagaimana terkait dengan carbon capture-nya dan juga sistem yang terintegrasi. Next lagi. Nah, 3 pilar dari smart bioenergy system yang dibahas di beberapa penelitian sebelumnya gitu. Yang pertama adalah biomasa berkelanjutan dan kaya energi. Lalu tadi pembangkit bioenergi cerdas sudah menggunakan
secara teknologinya, lalu konversinya gitu ya. Lalu juga ada efisiensi di situ, juga integrasi tanaman bioenergi yang bermanfaat bagi sistem dalam sistem energinya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat mereka membahas tentang smart bioenergi ini itu sudah terintegrasi semuanya. Jadi kita nggak bisa membahas tentang hanya teknologinya saja, tapi juga bagaimana sih manajemen di dalam pengelolaan energi tersebut. Bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di negara tersebut seperti itu. Dan inilah yang menjadi concern ya kenapa di Indonesia bioenergi tidak terlalu bisa berjalan dengan baik karena memang mungkin belum dikelola secara secara keberlanjutan atau sistemnya itu belum berjalan seperti itu. Bisa next. Nah, jadi di smart bioenergi system ini ada requirement yang harus dipenuhi seperti bagaimana penjaminan resource-nya, seperti itu feedstock-nya, lalu bagaimana pengembangan secara teknikalnya. Dan kalau kita bicara sustainability, tentu saja kita juga bisa bicara gimana emisi itu bisa di reduction seperti itu. Lalu ada bagaimana flexibility terkait dengan feedstock dan sebagainya. Nah, di beberapa yang bisa berjalan itu dari penelitian-penelitian sebelumnya, bioenergi karena feedstocknya itu kadangkala tidak bisa berkesinambungan, lalu mereka menggunakan semacam seperti hybrid gitu. Jadi inputnya bisa sekam padi, bisa pellet atau apa yang lain, jadi sehingga dia bisa terus berjalan. Jadi kalau cuma inputnya itu satu macam, kadang-kadang itu yang menjadi permasalahan gitu ya. Nah, ini juga sudah dikembangkan. Nanti mungkin saya ingin mengundang dosen tamu juga ya, Prof. Adi itu dari UI. Beliau sudah mengembangkan beberapa pembangkit listrik biomas gitu dengan bisa menggunakan input beberapa macam gitu. Jadi itu sangat bisa untuk dijalankan ya. Kalau cuma satu aja tuh kadang-kadang yang agak susah ya. Seperti itu. Di Spanyol juga dia sudah bikin alatnya hybrid gitu. Jadi pembangkit biomasa digabungkan dengan solar misalnya seperti itu. Oke, bisa next. Nah, jadi yang disebut dengan smart bioenergy system atau bioenergi cerdas adalah pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai subsistem dan berfokus pada berkelanjutan, kelayakan ekonomi, inovasi teknologi untuk mendukung transisi global ke energi terbarukan. Ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini, Pak Ibu. Kita berbicara secara wilayah, ya bisa bioenergi ini bisa memang diterapkan di skala pabrik saja, industri bisa. Tapi di situ juga tetap harus didukung oleh regulasi dan juga policy terkait di wilayah tersebut. Jadi dan juga storage harus dipikirkan. Nah, inilah yang disebut dengan smart sustainable bioenergi system itu. Jadi sampai kita pikirkan social and culture, lalu environment-nya seperti apa. Nah, inilah yang sebenarnya saya fokus penelitian saya itu, saya tidak fokus di teknologinya, tapi bagaimana membangun ketika kita membangun sebuah sistem energi di sini yang harus kita pikirkan ternyata banyak gitu kan. Infrastrukturnya seperti apa, lalu manajemennya seperti apa. Ya, karena kalau
kita menggunakan eh, biomas tapi masih di pabriknya itu masih juga banyak untuk mengolah biomasnya menggunakan yang tidak terbarukan, nah itu kan jadi masalah juga gitu ya. Gitu. Jadi lalu juga social and culture juga perlu dipertimbangkan. Itu memang jadi memang rumit ya. Kalau kita bicara sistem pembangkit listrik itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Apalagi biomas sendiri ini kalau kita apa namanya kita hitung-hitung gitu ya, secara feedstocknya aja gitu kan. Kalau kita mau rubah menjadi misalnya menjadi wood pellet itu hmm, bagaimana tuh secara keekonomian gitu. Kalau batu bara kan kita tinggal garuk ya Pak Andri ya. Kalau kalau apa namanya wood pellet kita butuh proses lagi tuh dari chippingnya gitu kan. Nah itu kan berarti berarti di sini regulasi yang dari pemerintah harus menghargai si apa namanya si feedstocknya itu harganya seharusnya lebih tinggi dari batu bara kan seperti itu. Kalau dia harganya masih tetap di bawah harga batu bara gimana mau bisa berjalan gitu kan. Akhirnya akan semakin sulit. Tapi beberapa perusahaan yang memang sudah concern sama lingkungan, mereka akan mau melakukan itu. Jadi apa namanya mereka biasa sudah coba untuk combine ya. Gitu. Dan satu kebijakan juga yang mendorong apa bioenergi ini bisa dijalankan kan kebijakan co-firing itu ya. Jadi pembangkit dipaksa untuk mencampur apa antara batu bara dan juga biomas. Oke, jadi yang perlu kita lihat di sini kebijakan dan regulasinya seperti apa, lalu juga manajemen bioenergi secara pengelolaan dari pembangkitnya dan juga pengelolaan industrinya, mata rantai pasokan bioenergi, lalu juga ada infrastruktur bioenergi, nah lalu komponen yang lain, sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi saya membantu Prof. Adi untuk apa namanya, dia udah bisa bikin barang ini, pembangkitnya gitu ya, skala kecil dia udah bisa bikin. Tapi gimana ketika si barang ini nanti kita taruh nih misalnya di daerah terpencil gitu ya. Berarti kan di situ harus ada yang mengelola gitu, harus ada sumber daya manusia yang disiapkan juga untuk dia jadi operator di situ. Kalau ada apa-apa dia bisa servis dan segala macam. Berarti kan harus kita pikirkan uh, secara edukasinya juga gitu. Nah, beberapa yang sudah berjalan itu misalnya PLTA ya. Ada Ibu Tri Mumpuni itu dia sudah bikin banyak PLTA yang untuk desa mandiri seperti itu memang dia bangun secara sosialnya dibangun agar masyarakat itu menjaga nih PLTA-nya karena kalau enggak tuh nggak dirawat akhirnya rusak gitu kan. Nah itu yang perlu dipikirkan. Next. Nah ini beberapa kebijakan dan peraturan bioenergi yang bisa kita lihat. Jadi pendekatan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ya secara lingkungan, sosial, ekonomi, bioenergi itu harus berkontribusi pada pengurangan emisi juga tujuan terkait pengelolaan limbahnya. Ini juga menarik ya ketika kita coba untuk mengolah sampah ya itu kan di rorotan ya agak jadi masalah tuh karena di demo sama masyarakat ya. Jadi secara sosialnya mungkin tidak disiapkan, tiba-tiba industri dibangun. Nah itu yang kadang-kadang jadi masalah akhirnya gitu. Ini kalau nggak salah itu salah satu rekan kita juga tuh. Ini mungkin kapan-kapan bisa kita undang tuh ya. Jadi dia mengolah sampahnya gitu. Dia pilah yang plastik-plastik gitu itu yang bisa digunakan untuk diolah kembali.
Nah, cuman jadinya permasalahannya masalah lingkungan gitu, kata mereka tuh bau gitu, jadi masyarakatnya menolak. Gitu. Itu jadi masalah. Oke, boleh next. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin nanti boleh dipilih satu tema tentang untuk minggu depan ya, satu tema tentang bioenergi, kira-kira mau membahas tentang apa, boleh tentang co-firing gitu ya, atau misalnya bangkit listrik pakai sampah gitu ya, dan lain-lain. Silakan, berarti ada 3 tema ya, karena cuma 3 kelompok kan 3 orang. Oke, boleh next. Nah, ini misalnya contoh ya, misalnya kalau kita mau membuat sebuah paper, ini kan kita bicara sistem itu kan banyak yang bisa kita angkat ya sebenarnya. Nah, mungkin apakah Bapak Ibu tertarik untuk mengangkat masalah teknologinya, boleh tuh besok kalau memang backgroundnya, kan ini backgroundnya macam-macam ya, itu kan yang mungkin background manajemen, apakah mau mengangkat masalah eh, rantai pasokan misalnya gitu boleh, atau pengen mengangkat masalah teknologi, oh ternyata kalau menurut paper-paper yang ada teknologi yang sedang dikembangkan terkait eh, bioenergi itu apa gitu boleh. Jadi atau misalnya mau ngambil dari segi produknya, oh ternyata ini sedang terkait dengan bioetanol misalnya gitu, mengangkat tema itu boleh juga. Jadi bisa mengambil bagian dari satu sistem bioenergi ini untuk tulisannya nanti, silakan. Ya, next. Nah, jadi penerapan sistem bioenergi berkelanjutan itu dapat diterapkan sudah memikirkan dan mengidentifikasi semua komponen penyusun dan materi yang terlibat dalam sistem tersebut. Jadi nanti saya akan kirimkan ada 12 artikel yang bisa Bapak Ibu baca-baca ya terkait dengan sistem bioenergi berkelanjutan ini. Jadi penerapan sistem ini tidak hanya pelaksanaan sistem di pertanian kehutanan, tapi juga di lapangannya gitu. Namun menjadi sebuah konsep kebijakan yang bisa diterapkan secara industri. Oke, next. Ya, kurang lebih seperti itu materi yang saya bisa sampaikan. Nanti akan saya susulkan untuk bahan bacaan Bapak Ibu agar dapat diterapkan dalam sebuah PPT ya, atau bisa mencari-cari sendiri juga materinya yang akan dijadikan materi presentasi minggu depan. Jadi harapannya menjadi satu draft paper. Nanti saya kasih contohnya dari yang semester kemarin ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi lumayan tuh kemarin ada yang ikut international conference juga. Nah itu sih harapannya tuh keren tuh kalau bisa ikut international conference. Kalau udah S2 kan harus ini ya, sebaiknya berani berbicara tentang konsep apa yang kita punya gitu. Jadi boleh ikutan international conference atau kebetulan saya akan bikin international conference juga nih kalau nggak salah di bulan mungkin Agustus kali gitu ya. Nah boleh tuh Bapak Ibu ikut ya pengalaman ikut international conference gitu. Itu bisa online juga kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir ya, bisa online. Kebetulan salah satu bidangnya adalah sustainability juga. Jadi kita bisa masuk nih. Atau Bapak Ibu mau apa? Mau coba
mengajukan ide untuk tesis juga bisa juga. Jadi tinggal di apa didalemin lagi gitu kan ya. Kalau untuk conference kan sebenarnya nggak banyak-banyak tuh. Kalau papernya kalau nggak salah mungkin 7 halaman, 7 atau 8 halaman gitu. Eh, Lalu mempersiapkan PPT-nya tuh kalau untuk conference ya. Seperti itu. Boleh juga tuh nanti ikut. Kebetulan saya mau buat itunya, conference-nya di bulan kalau nggak salah Agustus. Nanti saya info-info lagi Bapak Ibu yang berminat untuk ikut. Baik, silakan jika ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan. Untuk tugasnya sudah jelas ya Bapak Ibu. Ini ada 7 pesertanya siapa aja? Oh, ada Bu Mei. Kita berenam, Bu. Iya berenam ya. Sama saya 7. Mm-mm. Ya Bapak Ibu, jadi saya ulang lagi mungkin tadi yang baru bergabung ya. Minggu depan eh, itu satu kelompok berdua, silakan dipilih pasangannya untuk presentasikan sebuah konsep pembangkit listrik biomasa gitu. Silakan dipilih dari sisi apanya, apakah eh, jenis pembangkit atau mau mengangkat dari sebuah apa studi kasus yang ada mungkin terkait dengan apa sih permasalahan kenapa di Indonesia LTS-nya belum jalan-jalan gitu ya. Itu bisa juga atau misalnya ada yang Bapak Ibu tertarik tentang bioenergi di bagian mananya gitu. Silakan dipilih aja temanya bebas tapi intinya masih terkait bioenergi gitu ya. Nah, nanti untuk UTS-nya presentasi tersebut dijadikan draft paper. Nanti insya Allah papernya akan saya coba rapihkan. Syukur-syukur kita coba masukin ke jurnal. Siapa tahu bisa terbit kan lumayan. Gitu. Udah Jadi punya modal lagi Hmm, bertambah. iya. Gimana Pak? Jadi minggu besok tuh presentasi PowerPoint-nya apa ya? PPT. Iya, PPT-nya ya. PPT-nya aja Pak. Ya, PPT-nya rencana paper yang akan ya rencana ditulis papernya ya. gitu ya. Mm. Bebas lah, yang penting mas Ya, yang penting temanya bioenergi ya. bioenergi ya, Bu ya. Boleh bahas tentang rantai pasokan misalnya gitu ya. Ya, ya, Boleh. ya. Hmm. Kalau backgroundnya teknologi biasanya lebih senang kan ya baca-baca tentang materi tentang teknologinya boleh gitu. Nanti boleh share Itu Bu, contoh papernya, Bu ya. Nanti ya di nanti saya share contoh paper yang semester kemarin ya Pak. hmm, Baik, boleh difoto dulu ya. Ini ya, stop share dulu aja Pak. stop share Bu ya. Udah. Oke. Boleh difotoin dari Bapak Pak. Oh Saya iya, rada gampang. Mas Hernawan tampilkan wajahnya. Masa ya? Mbak Mei mana? Kok taruh? Kalau Pak Andri yang kemarin apa ya? Tambang ya Pak? Yang tambang siapa kemarin ya? Bukan, saya sebenarnya perkapalan, Pak. Bu, Oh ya. yang Gimana Pak, Pertamina atau apa? Bukan. saya di Survei Indonesia, Bu. Oh, survei. Mbak Mei hilang, Mbak Mei keluar ya? Mbak Mei mana, Mbak Mei? Oh iya nih. 36. Kepental mungkin Pak. Hah? Mungkin kepental.
Oke, boleh Pak difoto dulu. Saya juga foto dulu. Udah saya share tuh, Bu. Udah ya, udah screenshot. Di Oke. screenshot di grup. Memang kok Mbak Mei tadi ada loh. Kayak Iya, takutnya Bu Mei tadi ada. Baik, Bapak Ibu terima kasih banyak. Eh, Tadi itu yang hari ini sudah saya share di grup ya, PPT-nya. Nanti saya share contoh-contoh paper dan kalau ada materi-materi lain akan saya share di grup. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Oke, Bu. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas-tugas, Pak.